Halo, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Kami terdiri atas 7 orang, yaitu Dea, Dio, Helmi, Natasha, Prayoga, Septi, dan Tio. Yang akan kami bahas pada materi ini adalah teori radiasi benda hitam, teori kuantum Planck, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. 1. Teori radiasi benda hitam. A. Teori Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans ditemukan oleh Lord Rayleigh dan Sir James Jeans dan ilmuwan asal Inggris tahun 1900. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak hingga. Semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasinya justru menurun. Kegagalan hukum Rayleigh-Jeans menjelaskan fenomena radiasi benda hitam ini dikenal sebagai bencana ultraviolet dan ultraviolet katastrof. Pendekatan teori Rayleigh-Jeans. Hubungan intensitas radiasi dengan panjang gelombang yang dipancarkan memiliki hasil yang dapat dibandingkan dengan kurva hasil eksperimen. Sehingga perumusan persamaan Rayleigh-Jeans yaitu I sama dengan 2pi dikali K dikali T dikali C per lambda pangkat 4, di mana I adalah intensitas radiasi, K adalah ketetapan Boltzmann yaitu 1,38 dikali 10 pangkat min 23, C adalah cepat rambat cahaya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8, T adalah suhu mutlak atau Kelvin, dan lambda adalah panjang gelombang yang dipancarkan. Teori Wien. Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Misalnya, pada batang besi yang terus dipanaskan sehingga suhu yang sangat tinggi. Awalnya batang besi berwarna kemerahan. Karena suhunya terus naik, warna batang besi berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya memijar. Panjang gelombang cahaya merah lebih besar daripada panjang gelombang cahaya kuning. Sama artinya dengan frekuensi gelombang cahaya merah lebih rendah daripada frekuensi gelombang cahaya kuning. Perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Ketika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini dapat digunakan untuk memperkirakan suhu benda atau biasa disebut pergeseran Wien. Grafik di samping menunjukkan hubungan intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang pada suhu yang berbeda. Dapat dilihat bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, panjang gelombang untuk intensitas maksimum atau lambda max bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Berdasarkan percobaan Wien, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut, di mana lambda max T sama dengan C. Lambda max adalah panjang gelombang untuk intensitas maksimum. C adalah tetapan pergeseran Wien yaitu 2,9 dikali 10 pangkat min 3. T adalah suhu dalam Kelvin. Ini merupakan contoh soal dari teori Wien, yaitu permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wien sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 MK, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah diketahui T sama dengan 37 derajat Celcius atau 37 ditambah 273 Kelvin sama dengan 310 Kelvin. C sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3. Ditanya lambda max. Jawab. Lambda max sama dengan C per T sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat min 3 per 310 sama dengan 9,35 dikali 10 pangkat min 6 meter.
Yang kedua yaitu teori kuantum Planck. Teori kuantum Planck pada tahun 1900, Planck memberikan koreksi antara teori dan hasil bahwa molekul-molekul bergetar atau berisolator hanya memancarkan energi bersifat diskrit. Artinya, energi yang dipancarkan bukan merupakan bentuk kontinu, tetapi dalam bentuk paket diskrit atau kuanta diskrit. Planck menyatakan bahwa energi kuantum sebanding dengan frekuensinya dan dirumuskan E sama dengan H dikali F, di mana E sama dengan energi, F sama dengan frekuensi, H sama dengan tetapan Planck, yaitu 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Planck juga menyimpulkan bahwa molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi dalam bentuk satuan diskrit yang disebut foton atau kuanta. Contoh soalnya, berapa nilai energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 3300 A jika kecepatan cahayanya adalah 3 dikali 108 meter per sekon dan tetapan Planck adalah 6,6 dikali 10 pangkat min 34. Penyelesaian diketahui H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34, C sama dengan 3 dikali 108, lambda sama dengan 303.000 A atau 33 dikali 10 pangkat min 8. Yang ditanya adalah E. E sama dengan H dikali F. E sama dengan H dikali C per lambda. E sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 dikali 108 per 33 dikali 10 pangkat min 8 sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 9 Joule. Jadi energi yang terkandung dalam sinar tersebut adalah 6 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Yang ketiga adalah efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah gejala lepasnya elektron dari permukaan suatu logam pada permukaan logam disinari dengan cahaya tertentu. Elektron yang terlepas dari logam akibat efek fotolistrik disebut fotoelektron. Ketika cahaya dijatuhkan atau disinarkan pada katoda, maka elektron akan terlepas dari katoda menuju anoda. Terlepasnya elektron atau fotoelektron ditunjukkan dengan adanya aliran arus yang terbaca pada amperemeter. B. Teori Einstein. Peristiwa efek fotolistrik dapat dijelaskan dengan baik oleh Einstein dengan menggunakan metode kuantum. Sebab untuk dapat melepaskan diri dari logam, elektron harus mempunyai energi yang cukup. Pada model Einstein mengenai efek fotolistrik, sebuah foton dengan intensitas cahaya memberikan semua energinya Hf ke sebuah elektron yang terdapat di plat logam. Akan tetapi, penyerapan energi oleh elektron tidak terjadi secara terus-menerus, di mana energi dipindahkan ke elektron dengan paket tertentu. Berbeda seperti yang dijabarkan pada teori gelombang. Akan tetapi, penyerapan energi oleh elektron tidak terjadi secara terus-menerus, di mana energi dipindahkan ke elektron dengan paket tertentu. Berbeda seperti yang dijabarkan pada teori gelombang. Pemindahan energi tersebut terjadi dengan konfigurasi satu foton untuk satu elektron. Menurut Einstein, besarnya energi kinetik maksimum untuk elektronnya yang terbebas tersebut dirumuskan dengan E Kmax sama dengan Hf dikurang Pi, di mana H adalah konstanta Planck, F adalah frekuensi, dan Pi adalah fungsi kerja. Model Einstein mampu memprediksi hubungan antara energi kinetik maksimum elektron dan frekuensi cahaya. Hasil eksperimen yang membuktikan teori Einstein tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Dapat digunakan rumus sebagai berikut. F0 sama dengan Pi per H. F0 sama dengan frekuensi ambang. C. Fungsi kerja logam. Fungsi kerja logam menggambarkan energi minimum yang diperlukan agar elektron dapat terus menempel pada logam. Dengan menggunakan foton sebagai model cahaya, efek fotolistrik dapat dijelaskan dengan benar daripada yang diprediksikan oleh konsep klasik, yaitu elektron terlepas dari logam dalam waktu yang singkat. Ini merupakan fungsi kerja dari beberapa logam.
Yang keempat yaitu efek Compton. Pada tahun 1923, Arthur H. Compton mengamati hamburan sinar X dengan elektron bebas. Dari skema di samping dapat dilihat jika sinar X yang telah menumbuh elektron akan kehilangan sebagian energinya, yang kemudian terhambur dengan sudut hamburan sebesar θ terhadap arah semula. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata sinar X yang terhambur memiliki panjang gelombang yang lebih besar dari panjang gelombang sinar X semula. Hal ini dikarenakan sebagian energinya terserap oleh elektron. Jika energi foton sinar X mula-mula HF dan energi foton sinar X yang terhambur menjadi HF dikurang HF aksen. Dalam hal ini F besar F aksen. Sedangkan panjang gelombang yang terhambur menjadi tambahan besar yaitu lambda besar lambda aksen. Ini merupakan rumus dari efek Compton, di mana lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0 C dikali 1 dikurang cos θ, dengan lambda sama dengan panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan. Lambda aksen merupakan panjang gelombang sinar X setelah tumbukan. H sama dengan konstanta Planck yaitu 6,625 dikali 10 pangkat min 34. M0 sama dengan massa diam elektron yaitu 9,1 dikali 10 pangkat min 31. C sama dengan kecepatan cahaya yaitu 3 dikali 108. Θ sama dengan sudut hamburan sinar X terhadap arah semula. Yang kelima adalah sinar X. A. Penemuan sinar X. Wilhelm Konrad Röntgen pada 27 Maret 1845 sampai 10 Februari 1923 ialah fisikawan Jerman yang merupakan penerima pertama penghargaan Nobel dalam fisika. Pada tahun 1901 untuk penemuannya pada sinar X yang menandai dimulainya zaman fisika modern dan merevolusi kedokteran diagnostik. Pada tahun 1895 saat mengadakan percobaan dengan aliran arus listrik dan tabung gelas yang dikosongkan sebagian atau tabung sinar katode. Röntgen mengamati bahwa potongan barium platinosianida yang berdekatan melepaskan sinar saat tabung itu dioperasikan. Ia merumuskan teori bahwa saat sinar katode atau elektron menembus dinding gelas tabung, beberapa radiasi yang tak diketahui terbentuk dan melintas ruangan, menembus bahan kimia dan menyebabkan fluoresensi. Pengamatan lebih lanjut mengungkapkan bahwa kertas, kayu, dan aluminium di antara bahan lain transparan pada bentuk baru radiasi ini. Dia menemukan bahwa itu mempengaruhi flat fotografi dan sejak tidak secara nyata menunjukkan beberapa sifat cahaya, seperti refleksi atau refraksi. Secara salah, ia berpikir bahwa sinar itu tidak berhubungan pada cahaya. Dalam pandangan pada sifat tak pasti itu, ia menyebut fenomena radiasi X. Walau juga dikenal sebagai radiasi Röntgen, ia mengambil fotografi sinar X pertama dari bagian dalam objek logam dan tulang tangan istrinya. B. Aplikasi sinar X. Bidang kesehatan. Sinar X bermanfaat untuk menggambarkan struktur tubuh manusia bagian dalam, tanpa dilakukan pembedahan atau operasi, bahkan pada intensitas tertentu. Sinar X mampu menghancurkan sel-sel kanker jika digunakan secara tepat. Pada bidang ilmu pengetahuan, sinar X digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa atau benda. Pada bidang industri, sinar X dapat digunakan untuk membantu melacak kerusakan logam dari mesin-mesin industri. Selain itu, sinar X dapat memperbaiki retakan atau kerusakan pada mesin-mesin industri. Pada bidang keamanan, di bandara, sinar X dapat digunakan untuk membantu melihat ada tidaknya barang-barang bawaan calon penumpang yang berbahaya.
pada bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, sinar X digunakan untuk menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Selain itu, digunakan untuk pelapukan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.